Kristen udah. Jangan Islam ngeklaim-klaim. itu ada, Bunda, Islam itu ada berapa? Islam cuma satu lah. Maksudnya kan ada Islam apa tuh, ada Nggak namanya ada. beda-beda lah. Tidak ada di Islam diajarkan Islam A, Islam B, Islam C, nggak ada. Islam ya Islam. Inna dinna indallahil Islam, nggak ada. Inna dinna indallah Islam apa gitu, nggak ada. Yang ada adalah Islam. Berarti nggak ada alirannya gitu ya? Ah, itu beda. Tadi nanyanya Islam itu ada berapa? Tanyalah, aliran sempalan dalam Islam ada berapa? Ginilah aku bilang, bertanya aja udah salah kalian anak-anak Kristen. Makanya aku bilang, kalian seluruh orang Kristen, satu yang harus dilakukan Pak Prabowo adalah kalian nggak usah dapat MBG. Buat apa kalian makan kalau koplak gini? Kalian harus belajar bahasa Indonesia dulu, Aku serius. emang nggak dapat. Seluruh umat Kristen di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oke teman-teman, saya ulangi sekali lagi ya. Kita ini sudah muak dengan klaim teologi. Saya sendiri tuh muak dengan klaim teologi ya. Saya nggak mau lagi. Klaim teologi itu berulang itu saja. Tuhanku berkuasa, Tuhanku berkuasa. Orang-orang yang kejawen juga bisa bilang Tuhannya berkuasa. Saya mau setiap klaim itu ada buktinya. Kalau tidak ada klaim, misalnya saya mengklaim Allah itu pernah menampakkan wujud, saya harus buktikan bahwa memang Allah yang menampakkan wujud. Tapi kalau saya tidak pernah mengklaim, jangan cari remis, karena memang dalam Islam Tuhan kita itu tidak menyamar. Jangan memaksa saya mengikuti cara berpikir orang yang Tuhannya dikatakan ada dalam sejarah. Ini kan nggak nyambung. Kenapa? Kita kalau diskusi itu, klaimmu itu yang kau buktikan. Contoh, Tuhan saya sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Kalau Allah saya bisa bilang, dalilnya jelas. Sebelum manusia diciptakan Allah sudah berfirman. Ini kita pakai dalil dulu. Kalau pakai rasionalitas boleh. Kalau pakai fakta historis, yang namanya Tuhan mana ada dalam fakta historis. Hanya orang gila yang mengaku bahwa Tuhan masuk dalam fakta historis, seolah-olah Tuhan masuk dalam ruang lingkup dan waktu, itu sudah tercederai ketuhanan itu. Jangankan Tuhan, Yesus aja nggak punya fakta arkeologis.
Ya, jadi gitu. Yesus yang diakui saja hadir dalam abad pertama sebagai oknum yang disebut sebagai oknum, ya oknum bukan tokoh ya. Tacitus dan Flavius itu tidak menyebut oknum loh ya. Tidak menyebut tokoh loh, oknum. Nah, dan bahkan tidak ada fakta historis. Dari tadi tuh saya dengarkan suara-suara sumbang. Teman-teman tahu nggak yang bikin saya emosi itu? Kalian tahu nggak istilah klaim bombastis? Klaim bombastis itu adalah klaim besar kedengarannya, hebat kedengarannya, tapi upil isinya. Contoh, kami ini loh diajarkan kasih musuh aja kami kasih. Nah, itu klaim bombastis. Jadi kita nih nggak usah ya kayak banyak klaim tuh nggak usah. Kayak saya nih, saya nggak berani klaim banyak. Saya bisa katakan saya tahu tentang Tuhan bukan karena saya pernah bertemu Tuhan, karena saya membaca dalam kitab suci bahwa ada Tuhan yang mengatakan dirinya Tuhan dan mengaku bahwa Dia pencipta alam semesta. Minimal itu dulu. Nah, nanti baru kita adu mana yang bisa dipercaya, Tuhan yang berfirman dalam kitab saya atau Tuhan yang berfirman dalam kitab kamu. Kalau cuma sekedar Tuhan saya itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada, Dia adalah Alfa Omega. Lah, emang pernah Tuhan bernama Yesus sebelum Dia dilahirkan? Ya memang tidak ada. Tapi dinubuatkan. Lah, yang saya tanya itu Dia mana sebagai Tuhan? Kalau Al-Quran jelas ada dalilnya. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuh. Setidaknya Allah berfirman sebelum penciptaan manusia. Jadi sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah berfirman. Nah, kalau Bapa misalkannya ada Yahweh itu, Yod Evave, dituliskan, dibawa sama Kristen, ini loh Tuhan kami namanya YHWH, Dia sudah berfirman sebelum segala sesuatu ada. Oke, saya terima itu sebagai Tuhannya. Saya nggak bisa bantah, ada datanya. Tapi ketika klaim Yesus ini adalah Tuhan sebelum segala sesuatu ada, waduh, nggak ada. Tidak ada firman pernah jadi Tuhan. Di dalam kajian akademis Yahudi, tidak pernah ada firman menjadi Tuhan tuh nggak ada. Saya nggak tahu ini. Siapa yang ngeklaim ini? Itu Alfa Omega juga. Di atas malaikatnya ngomong, tiba-tiba turun Yesus yang bicara. Oh, berarti ini Yesus konteksnya. Loh, itu paragraf yang di tengah mau kau kemanakan? Cocokmologi, inilah. Jadi kalau diskusi sama saya udah muak denger Tuhan saya sudah ada, udah, no. Makanya saya bilang diskusi sama saya itu kalau perkara ketuhanan itu bukan lagi klaimnya dibanyakin, tapi pembuktiannya. Mending klaim sedikit deh. Mending klaimnya tuh 1, 2, 3 doang, tapi pembuktiannya 1000. Dan tadi saya dengar sendiri ketika dia bilang, Tuhan saya menambahkan donaturnya dan itu ada dalam sejarah. Terus dia bilang, oh bukan gitu maksudnya. Saya malas memperpanjang aja. Kalau nggak saya udah temukan tadi videonya tuh tinggal beberapa menit tuh saya putarkan tadi. Nanti teman-teman saya potongkan videonya nanti kalau saya sempat ya. Jadi saya minta tolong kalian, siapapun kalian, agama apapun, Islam sekalipun, kita ini jangan banyak mengklaim, ya, jangan banyak mengklaim. Masalah ketuhanan yang ditanya Quran surah Al-Isra ayat 15, kok Tuhan Allah mengutus dirinya sendiri? Padahal jelas, ngapain saya bawa dalil? Di situ sudah tertulis jawabannya, bahwa dulu Allah pernah mengutus Rasul, sekarang Allah mengutus dirinya sendiri berhadapan dengan kita. So what? Daripada Tuhan mengutus Tuhan. Tuhan mengutus Tuhan nggak apa-apa kata kau. Ketika Allah mengutus dirinya sendiri, maksudnya Allah mempertemukan dirinya, karena itu pakai bahasa Indonesia mengutus. Karena Allah di situ tafsirnya pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Arabnya pasti tepat bahasanya. Allah datang sendiri bertemu dengan hambanya. So what? Apa masalah? Jadi ketika kalian Kristen misalnya mengklaim, saya udah nggak butuh klaim itu. Tuhan saya itu bukan keberapaan. Hantu kalau nggak pakai keberapaan nggak usah pakai tri. Ya, tri itu keberapaan. Tuhan bombastis banget gitu. Tuhan saya bukan keberapaan tapi kebagaimanaan. Emang bagaimana Tuhan lo? Kalau nggak pakai keberapaan nggak usah pakai Tritunggal. Jadi inilah saya kenapa memang ke depan memang saya harus pilih lawan debat teman-teman. Coba narasi yang diulang kami juga harus dijelasin. Dalam KBBI kami saja dipakai untuk merujuk kepada satu entitas. Jadi Tritunggal itu menurut dia adalah dia. Berarti sih oke Tritunggal gitu. Astagfirullah. Tritunggal itu seperti saya. Sejak kapan ada manusia disebut dengan Tritunggal? Hantu. Ilmu kok dirubah-rubah gini sama orang-orang ini ya. Jadi apa ya, lama-lama makanya saya bilang mendengarkan penjelasan Kristen menjelaskan agamanya emosi kita.
Karena selain ilmu dihancurkan oleh mereka, linguistik dirusak sama mereka, ontologis dibubukin sama mereka. Mereka ketika mempertanggungjawabkan statementnya, Tuhan saya sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Memang tidak ada dalilnya Tuhan saya itu sebagai Tuhan ada, tapi nubuatannya kan ada. Apa? Yang ditanya, mana data dia adalah sebagai Tuhan? Nubuatannya yang dibawa. Kayak gini mau diskusi. Besok dia mau bawa, besok kata dia mau ngebahas tentang filsafat. Ini kalau nggak, gimana mau berfilsafat? Ontologik aja, tentang hakikat aja dia. Hakikat artinya inti. Apanya yang seinti? Tuhan roh disamakan dengan Tuhan berbiji. Manalah seinti? Yang satu punya tulang, yang satu nggak punya tulang. Inti apa yang sama? Udahlah. Sumpah memang teman-teman, kalau mau diskusi itu memang kita harus maksudnya minimal tuh bahasa Indonesia tuh fasih lah gitu, mengerti gitu ya, maksudnya mengerti bahasa Indonesia itu jangan selewengkan. Kecuali udah nggak pakai bahasa Indonesia lagi nggak apa-apa. Oke, kita nggak usah pakai kamus deh gitu. Saya pakai kamus bahasa Yunani nih, saya ikut. Karena saya kalau menjelaskan bahasa Al-Quran saya nggak mau saya pakai kamus bahasa Indonesia, pasti pakai kamus bahasa Arab gitu. Nggak berubah-berubah sih pola diskusi, kebanyakan doktrin, kebanyakan cocokmologi. Wahyu siapa berapa tadi tuh di paragraf di ayat 11-nya malaikat yang ngomong, tiba-tiba di ayat ke-12-nya Yesus yang ngomong, tiba-tiba di paragraf 14-nya malaikat lagi ngomong, tiba-tiba di paragraf ke-16-nya Yesus lagi yang ngomong. Jadi selang-seling gitu. Tunggu aku dulu, malaikat yang ngomong, gantian aku dulu yang ngomong. Apa itu kayak gitu? Makanya saya tanya konteks. Kecewa saya. Diskusi sama orang Kristen memang kalau betul-betul mereka adalah orang yang setidaknya ngerti bahasa Indonesia. Gini nih, buat yang diskusi sama saya wajib pintar bahasa Indonesia ya. Kalau nggak pintar bahasa Indonesia jangan. Ya, kalau nggak bisa bedain manusia dan Tuhan, nggak bisa bedain yang mati dan kekal, udahlah. Jangan bahas ketuhanan, serius. Ya, sabar selalu. Silakan, agamanya apa? Nggak ada teman-teman ya klaim yang diklaimkan Oki bahwa Tuhannya itu adalah Tuhan yang ada sebelum segala sesuatu ada tidak terbukti. Nah, maka klaimnya hancur, gagal, dan runtuh. Maka itu bisa dikatakan penipuan publik. Itu bisa dikatakan penipuan publik ya. Jadi penipuan itu adalah ucapan yang tidak terbukti atau ucapan yang bertentangan dengan faktanya. Itu ya. Kalau kalian bilang saya ini sudah ada loh sebelum merdeka, tahu-tahu kalian baru lahir setelah merdeka, itu penipuan namanya ya. Penipuan adalah ucapan atau pernyataan yang bertentangan dengan fakta. Itu penipuan. Klaim, kalau klaim itu bisa dibuktikan itu benar. Kalau klaim itu tidak bisa dibuktikan maka itu masih bias. Ya, itu masih bias karena ada klaim itu yang sudah ada bukti dan ada yang belum terbukti. Dan itu juga ada dalam dunia saintifik. Dalam dunia saintifik semua klaim tidak semua terbukti. Ada inti atom di dalamnya lagi, terus antara atom dan atom lagi ada partikel yang diyakini ada tapi belum terbukti keberadaannya karena belum ada yang bisa mengempirikannya. Nah, itu dalam dunia saintifik pun masih begitu. Ada galaksi-galaksi dipercayai sekian ribu tapi belum empirik karena belum ada yang lihat. Itu namanya ada sesuatu yang belum belum terbukti. Ya, beda. Yang tak akan terbukti dengan yang belum terbukti, yang bertentangan dengan fakta dengan yang belum terbukti itu beda. Ada klaim tapi bertentangan dengan fakta. Dia katanya Tuhan sebelum segala sesuatu ada, padahal dia baru lahir di abad pertama. Itu namanya dusta. Ingat ya, dusta. Terus ini katanya Yesus yang berbicara, tapi padahal malaikat yang ngomong di atas. Ini juga dusta. Jadi kebenaran itu bukan klaim yang bertentangan dengan fakta. Nah, terus kalau misalnya Allah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, itu datanya banyak, ya. Dan Yesus mengatakan dia penguasa, iblis juga ngaku penguasa. Dan Yesus bertentangan dengan realitas. Karena Yesus tidak pernah berkuasa di bumi dan juga tidak di surga. Karena perkara memberikan tempat duduk saja, dia tidak berhak memberikannya. Itu tidak bisa dikatakan berkuasa. Oke lah, boleh dikatakan berkuasa, tapi kekuasaannya terbatas. Bukan maha kuasa. Kalau Allah, kekuasaannya tidak terbatas. Ya, tidak ada yang Allah tidak mampu begini. Ini enggak. Tuhan saya berkuasa, maha kuasa. Di mana? Di Yerusalem aja dia nggak pernah berkuasa. Oh, di surga dia berkuasa. Meletakkan tempat duduk buat anaknya Salome aja dia nggak berhak.
Ini bukti kalau dia tidak berkuasa. Makanya Yesus mengatakan Yesus itu punya Tuhan dan dia menaklukkan dirinya di bawah Allah Bapa supaya Allah Bapa di atas segala-galanya. Artinya nanti pun dia di bawah otoritas Bapa. Bukan karena dia itu memiliki kuasa sendiri. Nah, dan klaim-klaim dusta orang-orang Kristen di hadapan kita nggak perlu sebenarnya itu cukup buktikan aja. Tuhan saya sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Mana ada? Yang menciptakan langit bumi adalah firman. Coba bayangkan. Apa kuasa Allahmu? Kuasa Allahku membangkitkan Tuhanmu. Nih, saya tunjukin ya. Kalau kau tanya kuasa Allahku, bahkan di kitab kau sendiri dikatakan Tuhanku membangkitkan Tuhanmu. Nih. Ya. Nih, jadi kau berterima kasihlah sama Tuhanku. Kalau nggak ada Tuhanku, nggak bisa Tuhan kau ada. Karena Tuhan kau tetap mati, nggak bangkit. Nih, Tuhanku membangkitkan Tuhan kau. Jadi kau tanya apa di dalam kitabmu terjawab. Nih, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tuh, siapa coba? Yesus Tuhanmu, Allah Tuhanku. Nah, siapa yang dibangkitkan? Siapa yang membangkitkan di sini? Yang dibangkitkan Tuhan kau, yang membangkitkan Tuhanku. Ya, maka Tuhanku lebih berkuasa daripada Tuhanmu. Jauh, karena Tuhanmu yang bangkit itu karena Tuhanku. Kalau nggak ada Tuhanku, kau pikir Tuhanmu bisa bangkit? Ya enggak lah, jadi mayat terus. Itu setidaknya dalam kitabmu. Haleluya, kata kalian kan? Nah, jadi kau tanya lagi kuasa Tuhanku. Tuhanku membangkitkan Tuhan kalian. Kalau nggak ada Tuhanku, mana bisa Tuhan kalian ada? Yang menciptakan Tuhan kalian juga Tuhan aku. Setidaknya itu yang kalian imani di kitab kalian. Apalagi akun lu pasti nggak aman kan, Andar? Gua ini assalamualaikum. Aku tadi pakai akun anti rungkat. Ya. Terus aku pindah ke akun yang biasa. Kena lagi. Padahal tadi rame-rame tadi. Iya, gitu. Jadi jadi gini ya. Diskusi itu maju. Jadi izin ngucapin salam dulu dong. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandar, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Salam. Sabar selalu. Silakan bicara. Oke, turun. Modelnya gini ya sekarang ya. Modelnya itu diskusi itu jangan kebanyakan klaim. No klaim, tapi pembuktian. Ambil satu klaim lalu buktikan. Contoh kayak Allah mengklaim gini. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu klaim ya. Pembuktiannya adalah bahwa tidak pernah ada satupun literasi ilmiah yang mampu membuktikan Al-Quran pernah terdistorsi. Itu pembuktian. Terus apalagi kata Allah? Ya, apakah mereka tidak mentadabur? Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah walajadu fihi ikhtilafan katsiran. Apakah mereka tidak mentadabur Quran? Kalau ini bukan dari sisi Allah, dari sisi kami kata Allah, maka tentulah ada banyak ikhtilaf di dalamnya. Itu klaim. Pembuktiannya apa? Tidak pernah secara ilmiah ditemukan ada kontradiksi dalam Quran. Jadi kita nggak usah banyak klaim. Sampaikan klaim yang bisa dibuktikan. Tuhan saya ada dalam sejarah. Hantu belau, tidak ada Tuhan dalam sejarah. Yang ada oknum yang dituhankan. Tuhan kok dalam sejarah. Tidak ada cerita di dunia ini ada Tuhan dalam sejarah. Yang ada adalah manusia yang hidup sebagai oknum dalam sejarah, Tacitus dan Flavius yang dituhankan. Karena dia nggak pernah ngaku Tuhan, tapi dianggap Tuhan. Artinya Yesus adalah Tuhan menurut Kristen, bukan Tuhan menurut Yesus. Gitu. Capek dengerin klaim terus. Nabi kok buta huruf? Buta huruf itu bukan cacat, karena buta huruf itu adalah kemampuan yang bisa dipelajari hanya waktu 2 bulan. Aku justru nggak terima kalau Tuhan cacat. Kalau buta huruf 2 bulan bisa dipelajari, langsung bisa baca tulis. Anakku contohnya, anakku aja usia 7 tahun berapa ya, kelas 2 waktu itu. Anakku agak lama bisa membaca kelas 1 karena sering main game. 2 bulan ku kursuskan dia bisa belajar membaca. Jadi itu kemampuan yang mudah di-upgrade oleh siapapun. Yang kopla, yang PA itu adalah kalau Tuhan cacat.
Tuhan cacat baru itu gila itu. Tuhan mati dalam iman Islam itu gila itu. Kalau Nabi buta huruf, so what? Emang dia nggak pernah belajar membaca menulis. Tapi kalau ada Nabi dan Tuhan sudah belajar membaca tapi goblok, baru itu nggak aku terima. Buat apa belajar baca menulis? Ternyata kutip ayat aja salah. Ada tertulis demikian. Ternyata Mesias harus mati dan bangkit. Nggak taunya nggak ada ayatnya. Ngapain kau sekolah kutip ayatnya aja kau salah? Sejak kapan tidak bisa baca tulis itu dikatakan bodoh? Salah kau. Kau pikir mama, bapak kau, nenek kau dulu bisa baca tulis? Kalau nggak diajarkan nenek kau baca tulis, dia nggak tahu. Berarti kau bilang goblok gitu. Inilah Kristen-Kristen di PA-nya. Dengar ya, membaca dan menulis itu adalah skill yang bisa dipelajari dalam waktu 2 bulan. Anakku contoh. Kalau manusia cacat, nggak apa-apa. Namanya adalah manusia. Tuhan cacat yang nggak bisa diterima. Tuhan mati, Tuhan terkutuk yang nggak bisa diterima. Ya, dengarkan baik-baik itu. Kita beda paradigma, parameter. Bagi kami manusia nggak bisa baca. Manusia tidak bisa membaca, wajar. Karena dia nggak pernah baca tulis. Tapi ketika dia tidak bisa membaca, jadi pemimpin hebat, menyatukan negeri Arab dan kemudian mempengaruhi agamanya, ajarannya mempengaruhi, baru top. Daripada punya kekuatan 100% Tuhan, sudah belajar membaca. Ponara nggak tahu musimnya kapan, hari kiamat nggak tahu kapan, padahal Tuhan ngutip ayat salah-salah. Muridnya 12 orang biji, 12 biji, 2 orang penipu diantaranya. Yang satu menyangkal, yang satu ngejual. Lebih baik jadi seorang nabi yang nggak bisa baca tulis, tapi membawa wahyu Tuhan, nggak pernah berdusta, dan dia berhasil. Bahkan memimpin perang berkali-kali menang terus. Bahkan beliau menjadi pemimpin tertinggi, dihormati bahkan oleh orang lain. Daripada punya Tuhan, diakui enggak, ditombak iya. Ngapain? Udah bisa belajar baca lagi sama orang. Kebayang nggak Tuhan belajar membaca sama orang? Berarti sebelum dia belajar membaca, dia goblok, berarti buta huruf. Sebelum Tuhan mau belajar membaca sama orang lain, dia goblok. Dia buta huruf gitu. Berarti Tuhan pernah goblok. Aduh, inilah aku bilang, orang Kristen kalau typing itu pasti menghujat Tuhannya. Dia katakan, kalau nggak bisa baca tulis berarti goblok. Berarti kok aku baca menulis, berarti dia goblok. Goblok dia berarti. Berarti kok penyembah Tuhan yang pernah goblok. Ngeri kali kalian Kristen-Kristen ini penghujat loh. Ya? Masa dia bilang kalau buta huruf itu goblok? Parah ini orang Kristen ini menghujat Tuhannya. Berarti Tuhan kau pernah goblok. Waktu bayi Tuhan kau goblok berarti. Waktu usia 5 tahun berarti Tuhanmu goblok. Kau pernah goblok. Waktu bayi berarti Tuhan bilang anak kecil-kecil itu suka goblok. Inilah kalian. Inilah kalian. Kalian nggak ngerti definisi secara etimologi. Pantas kalian jadi Kristen. Ya. Lucu kalian ini loh ya. Nah, jadi kalian itu kalau nggak ngerti, nggak usah jelasin. Ya. Lebih baik bertanya saja. Di sini jangan kebanyakan klaim ya. Kita tuh jangan kebanyakan klaim. Kita lebih banyak pembuktian. Oke? Irma, silakan Irma. Agamanya apa Irma? Halo. Halo, Di sini- salam. Turunin aja, Bu. Oh ya, oke. Ya, Muslim. Oke, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jadi akun lu sering rontok Mandar. Mbak Uni besok di aku lah coba. Iya ya. Aku takut kena aku. Enggak lah. Aku naik Pakai akun yang ini aja nih, akun yang biasa. akun kecil ya, akun kecil. Iya. Halo, Mahang. Memahang. Oh, salah pencet ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau bicara, mau membawa sebuah parameter, pastikan kalian ngerti dulu. Ya, yang harus dibuktikan itu adalah klaim. Kalau orang tidak mengklaim, jangan tuntut bukti. Lah katanya Tuhan kau nggak ada titik koordinat, itu aras itu berarti di atas air. Akan goblok. Arti titik koordinat artinya tempatnya itu jelas. Kalau Allah di atas arsi, Allah di atas air, berarti arsi Allah di atas air, bukan Allah. Arsi Allah di atas air. Jangan kau pikir Tuhan kami berpantat duduk di atas singgasana.
gitu ya. Seperti itu. Omanya Leo, nenek sinus nyerocos. Kau nenek-nenek pandai pula ngatain orang nenek-nenek. Kecuali kau cantik. Kecuali mukamu cantik, omanya Leo ya. Aku kadang-kadang geli sama orang Kristen nih. Udah tua bangka tapi kelakuan kayak dajjal. Ya, kau bilang aku sinus emang kenapa? Tengoklah kelakuan nih. Udah tua tapi kelakuan kayak bocil. Ngapain nyerang pribadi aku tidak menunjukkan agama mulia loh, Nek. Kau ngatain aku nenek-nenek, kau sendiri nenek-nenek. Nih, nggak menunjukkan kalau kau tuh mulia gitu loh. Nggak menunjukkan Bunda. Bunda itu tidak ditunjukkan sebagai wanita mulia ketika menghina saya sebagai nenek-nenek. Saya nggak masalah jadi nenek-nenek. Anda nih nenek-nenek, nih gila memang orang nenek-nenek ngatain orang nenek-nenek. Kecuali kau masih gadis, kecuali kau masih muda, masih anak-anak, kau panggil aku nenek-nenek nggak apa-apa. Kau pun, parah. Kadang heran aku sama NPD ini. Aku kalau jelek ngatain orang jelek emang nggak tahu diri kali lah. Tapi kalau aku cantik ngatain orang jelek, walaupun itu nggak boleh, tetap oke lah gitu. Tapi kau udah nenek-nenek, kau ngatain orang pula nenek-nenek, kan aneh gitu. Kau ngajar di TK lagi, kayak gini lah kau ngajarin anak-anakmu nanti. Bahaya kau ini loh Bu. Jangan kita kalau diskusi itu jangan pakai kebencian pribadi. Bantah argumen orang lain. Bantah. Dan kita kalau seandainya kita udah tua, jangan ngatain orang tua karena kita juga udah tua. Kecuali kita masih muda. Bahkan kita nggak layak loh. Masih mending orang yang udah tua. Mereka pernah tua gitu loh. Iya pernah muda gitu loh. Sorry. Masih mending orang tua pernah muda. Anak muda belum tentu pernah tua nanti. Mana tahu dia cepat mati. Nggak usah lah, gini loh. Diskusi lintas agama itu kita sedang bicara tentang keyakinan, di mana klaim itu harus dibuktikan, kan itu. Karena kita bicara di ruang publik. Jadi omongan itu harus dibuktikan. Tapi ketika Anda membahas saya, nenek sinus, ada apa dengan penyakit sinus? Bukan cuma saya penyakit sinus di dunia ini, banyak. Anda mau mengatakan orang penyakit sinus semua kena kutuk Tuhanmu. Emang orang penyakit sinus itu najis? Jangan, nggak usah jadi perempuan yang ad hominem tuh nggak bagus. Apalagi sudah tua, pengajar TK lagi. Ya kalau pengajar TK itu harus punya marwah, harus punya akhlak gitu loh. Ya, kalau nggak punya akhlak nih saya ajarin akhlak, ngajarin anak TK nanti rusak anak-anaknya nanti kalau punya guru TK-nya kayak gini, bahaya ini ya gitu. Jangan kita kalau jelek ngatain orang lain jelek tuh jangan. Kita cantik aja nggak boleh ngatain orang jelek loh, apalagi kita nenek-nenek menghina nenek-nenek misalnya. Saya pun udah jadi nenek-nenek, masalahnya apa? Nggak apa-apa. Bagi saya nenek-nenek bukan hina, bukan nenek-nenek itu bukan makhluk hina. Ya, diskusi aja bagus-bagus, pakai argumentasi yang ilmiah. Halo Bunda, Halo Afan, gimana puasanya? alhamdulillah lancar. Nanya aja, nggak usah jelasin Kristen ya, makin lama makin bahaya kalau kalian Kristen menjelaskan Kristen. Udahlah, udah kapok aku. Entah apa-apa aja kata kalian, entah apa-apa aja lah. Tuhan bukan kebagaimanaan lah, tapi bukan keberapaan, tapi kebagaimanaan, tapi pakai Trinitas. Udahlah, kalian bertanya aja ya, jangan kalian menjelaskan, karena jujur aku makin minum Panadol aku kalian dijelasin agama kalian ya. Mending nanya aja ke Wafan ya Dek, nanya Islam aja udah. Iya, Enggak nanya bagaimana aku memahami Kristen udah. Jangan Islam ngeklaim-klaim. itu ada, Bunda, Islam itu ada berapa? Islam cuma satu lah. Maksudnya kan ada Islam apa tuh, ada namanya ada. beda-beda lah. Tidak ada di Islam diajarkan Islam A, Islam B, Islam C, nggak ada. Islam ya Islam. Inna dinna indallahil Islam, nggak ada. Inna dinna indallah Islam apa gitu, nggak ada. Yang ada adalah Islam. Berarti nggak ada alirannya gitu ya? Itu beda. Tadi nanyanya Islam itu ada berapa? Tanyalah.
aliran sempalan dalam Islam ada berapa? Ginilah aku bilang, bertanya aja udah salah kalian anak-anak Kristen. Makanya aku bilang, kalian seluruh orang Kristen, satu yang harus dilakukan Pak Prabowo adalah kalian nggak usah dapat MBG. Buat apa kalian makan kalau koplak gini? Kalian harus belajar bahasa Indonesia dulu, Aku serius. emang nggak dapat. Seluruh umat Kristen di Indonesia, saran saya buat Pak Prabowo adalah sekolahkan lagi mereka menggunakan bahasa Indonesia. Ajarkan mereka KBBI. Bertanya aja salah loh. Islam itu ada berapa? Emang Islam biji-bijian? Islam itu adalah Ya kan sistem ada. agama. Nah. Bertanya aja salah, Dek. Apalagi? Alirannya ada berapa gitu. Nah, baru Islam itu sebenarnya adalah sistem kepercayaan yang aturannya merujuk kepada Quran dan hadis. Jadi, aliran di dalam Islam ada yang ngaku Islam tapi bukan Islam karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Seperti apa? Contoh aliran Mu'tazilah, aliran Jabariyah, aliran Mujasimah, aliran Qadariyah, aliran Syiah, aliran Edisiyah, aliran Malikiliyah, Malakiliyah, aliran Mikaniyah. Kayak gitu tuh contoh aliran tuh. Di dalam Islam sendiri, kalau aliran sempalan banyak orang-orang gila kayak Mama Gufron ngaku Islam tuh ada. Nah, tapi itu bukan Islam. Itu adalah orang yang mengaku Islam tapi tidak berislam. Seperti itu. Bunda aliran apa? Saya nggak ada aliran. Emang saya aliran apa? Saya nggak ada aliran. Ngapain ada aliran? Saya Islam kok. Kalau Kristen denomnya apa? Semua aku Kristen. Dan semua ada dalilnya. Wanes ngaku Kristen, dalilnya ada. Marsion ngaku Kristen, dalilnya ada. Arius ngaku Kristen, dalilnya ada. Kalau Syiah ngaku Syiah, mana dalilnya? Nggak ada. Qadariyah, dalilnya nggak ada. Kalau Kristen, semua sempalan. Rata-rata ya kalian semua sempalan. Ditanya Tritunggal, dalilnya ada nggak? Baru. Yang lucunya adalah aliran mainstream gereja Kristen yang nggak ada dalilnya. Wanes ada dalilnya. Aku dan Bapak satu. Marsion ada dalilnya. Pembunuh, dialah iblis pembunuh sejak semula. Arius, ajaran Arianisme ada dalilnya. Bapak lebih besar daripada aku. Tritunggal yang ada dalilnya. Tapi yang paling banyak diminati justru Tritunggal. Nah, ini lucu. Ini lucu agamanya. Aliran bidatnya semua ada dalilnya. Giliran ajaran Kristen yang Tritunggal yang paling banyak diminati sama Kristen malah nggak ada dalilnya. Nah, ini lucu ya. Iya lucu. Muslim nggak lucu dia. Tapi menurutku ya nggak. Menurut Bunda lucu, tapi kalau kita ya biasa aja. Ya mana ada orang gila ngaku gila, mana ada orang sesat ngaku sesat. Emang ada gitu orang gila? Saya gila loh. Ini Bunda, nggak mungkin orang tuh yang pemeluk Kristen sesat. Karena kenapa? Pemeluk Kristen itu terbanyak di dunia. Memang Yesus bilang banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih, berarti yang banyak yang sesat. Makanya kau ikut Nggak. kata Yesus. Yesus yang bilang banyak yang terpanggil sedikit yang dipilih, berarti yang sedikit yang betul. Ih. Yang dipilih itu seperti ya biarawati atau apa yang jadi pendeta lah Bunda yang dipilih, bukan apa-apa gini-gini enggak. Mulai entah apa-apa. Kau mau menjelaskan kitabmu, udah aku bilang jangan jelaskan kitabmu Nggak sama aku. mungkin, Bunda. Semakin kau Nggak menjelaskan mungkin, semakin Bunda. nggak jelas. Nggak mungkin Bunda. Kristen itu mayoritas di dunia, terus pengikutnya sesat semua, nggak mungkin. Lah buktinya lah. Yesus yang bilang kok, yang paling buktinya waktu Yesus datang ke dunia yang paling banyak menerima atau yang menolak? Waktu Kebanyakan Yesus yang ke dunia, ya udah. Berarti kalau kau bilang yang banyak yang sesat kata Yesus. Loh. Kau baca nih, banyak Yang sedikit kurang kayak yang nih banyak. nih kau Yang tengok nih kurang nih. yang sesat. Nih, sedikitkah yang diselamatkan nih? Kata Yesus apa? Nggak ada yang selamat nih. Dibaca kitabmu. Nih. Yang sesat itu yang Pakai yang nggak data. banyak. Kalau cuman ngomong kayak gitu pakai data, nggak usah pakai apa. Kalau ngomong itu pakai data, nggak usah banyak Kalau cerita. itu menurut Yesus ya bukan yang terpanggil, itu yang terpilih. Tahu terpilih nggak sih? Apa ini orang ini ngomong apa Itu kamu ini? seperti Kamu orang nggak yang usah ngejelasin arti dan makna kitabmu sama saya, nggak usah sama saya serius.
Saya tuh bukan orang yang tidak lagi ingin tahu doktrin gereja kalian. Saya di sini sedang menunjukkan kepada kalian tekstual, kontekstual, dan faktual. Secara fakta, Matius 23:15 kau baca kitab itu. Apa kata Yesus? Celakalah kalian ahli Taurat dan orang Farisi yang membawa agamamu sendiri, yang mengelilingi lautan dan menyeberangi lautan dan mengelilingi daratan untuk menyesatkan orang mengikuti agamamu, dan pengikutnya lebih jahat daripada kau. Buktinya siapa orang Farisi yang menyebarkan agamanya dan pengikutnya banyak membunuhi orang Kristen? Farisi, Paulus. Loh, orang siapa Muslim siapa kok siapa orang Islam? Siapa orang Islam yang datang dari Farisi? Memang Nabi Muhammad Farisi. yang dari Paulus Parisi. yang Farisi. Yang Farisi itu Paulus. Kau tengok, makanya kau belajar kitab kau. Di kitab kau yang Farisi itu adalah Paulus. Makanya Yesus Mungkin, nggak mengatakan mungkin. Matius 23 nomor 15. Yang sesat itu yang sedikit, yang kurang. Lo Tuhan kau yang bilang kok banyak yang terpanggil sedikit yang dipilih kok. Lucu kau. Contoh aja Bunda, contoh aja gini. Udah di Presiden sini itu kau kan- bukan mau menjelaskan agamamu, di sini kau bertanya kan, gue bilang inilah Kristen ini memang MPD gini ya. Kenapa aku bilang ya? Pertama, saya ini lagi nggak mau tahu tentang doktrin iman kalian, tentang kitab kalian, baik kalian sendiri. Aku lagi nggak, itu bukan ilmu, itu sorry ya, itu kayak hinaan buat peradaban. Saya sedang mau menjelaskan agama saya. Kalian nanya, saya lagi nggak butuh penjelasan tentang kekristenan. Kenapa? Saya sudah 7 tahun tahu tentang agama kalian. Bagi saya sudah cukup menjelaskan berulang, mendengarkan berulang. Itu bukan perkara keberapaan, tapi kebagaimanaan. Ayolah, udah muak kali denger itu gitu loh. Apanya yang gak keberapaan? Kalau nggak berapaan ngapain pakai tri? Nah, itu satu. Omongan klaim bombastis itu yang saya minta pertanggungjawabkan, bahwa Tuhan kalian itu yang bernama Yesus sudah ada sebelum dia dilahirkan. Tunjukkan faktanya gitu loh. Jangan cuman omong-omong-omong. Kalau kalian menurut saya ayatnya bunyi begini maka artinya begini. Itu menurut kau. Aku lagi nggak mau tahu menurut kau. Aku mau tahu menurut Yesus. Menurut Yesus, Tuhan itu siapa? Kau jelaskan. Menurut Yesus, dia siapa? Kau jelaskan. Menurut Yesus, agama yang benar yang mana? Kau jelaskan. Menurut Yohanes kau bawa. Menurut si kucluk kau bawa. Menurut Paulus kau bawa. Saya di sini orang yang ingin tahu sesuatu yang ilmu. Saya lagi haus akan ilmu. Saya lagi nggak butuh ocehan-ocehan doktrin gereja. Saya mau tahu nih, konteks kitab Wahyu ini kok bisa-bisanya paragraf di ayat 12 ini menjadi perkataan Yesus, padahal di atasnya masih malaikat yang ngomong. Kok bisa? Tiba-tiba di ayat ke-14 malaikat ngomong. Tiba-tiba di ayat ke-16 Yesus lagi yang ngomong. Ini gimana caranya kok bisa begini? Bagaimana kontekstualnya? Itu ilmu. Jelasin pakai kaidah ilmu. Pakai kaidah linguistik juga boleh. Itu ya. Tapi kalau kalian mau bilang menurut saya, menurut gereja saya, udah. Saya udah tahu. Saya udah tahu kalian menyembah Yesus, mengatakan bahwa dia tuh 3 yang tidak terpisahkan. Apanya giliran dia mati kalian bilang dagingnya yang mati, hantu. Muak denger lama-lama serius. Dia tidak terpisahkan, tapi bisa dibedakan. Mati berarti bapaknya. Oh tidak, kalau dia mati dia pisah. Nenek kau yang bilang tadi dia nggak terpisahkan. Oh iya, waktu mati pisah lah dia. Nggak mungkin lah bapak mati. Terus ngapain? Ngapain kau bilang dia nggak terpisahkan? Bukan keberapaan, tapi kebagaimanaan. Terus Tuhan kau kayak mana konsepnya? Tritunggal. Tritunggal kau bilang bukan jumlah. Dia kan alfa omega. Siapa bilang? Kitab Wahyu? Mana Yesus ngomong di situ? Itu kan warna merah. Itu kan ada tuh di ayat 16, aku Yesus. Yang kutanya itu pas ngomong alfa omega, hantu. Parah Kristen ini serius. Parah. Yang giliran ditanya, mana Tuhan kau pernah bilang dia berkuasa? Ini ada, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Itu bukan maha kuasa, itu adalah diberi amanah. Sama kayak iblis ngaku berkuasa. Memangnya pernah Tuhan kau berkuasa di dunia? Oh, kekuasaannya bukan di dunia, kekuasaannya di surga.
Dikasih ayat lagi, ini Tuhan kau nggak bisa nih memberikan tempat duduk untuk anak Salome nih. Ah, itu dia masih kebagaimanaan di, hantu. Emang udahlah cukup lah. Capek loh. Terus apanya yang ilahi dari diri Yesus? Ya firmannya yang ilahi. Katanya dia firman, iya firman, tapi kok mendengarkan firman lagi? Ya karena dia firman udah jadi manusia, berarti jadi nggak firman lagi kalau udah jadi manusia. Enggak, kan manusia, tapi Allah. Iya, apanya yang Allah? Ya firmannya, matilah kau. Iya kan? Apanya yang ilahi dari Yesus? Firmannya, kan jadi daging. Terus dagingnya Allah bukan? Bukan, dagingnya bukan Allah. Nah, tapi kau bilang firmannya yang Allah. Firmannya udah jadi daging. Masih ada firmannya? Masih. Loh, kok dia dengar firman? Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan padanya. Ah, itu kan kemanusiaannya. Matilah kau situ. Dah apa aja kata kalian. Rusak peradaban. Makanya aku bilang, jangan GR aku suka bahas Kristen, enggak. Bikin sakit kepala. Katanya bukan keberapaan, tapi Tritunggal. Katanya kebagaimanaan. Bagaimana Tuhan kau? Kalau aku strike to the point. Jelas Tuhanku Allah. Dia bagaimana dia? Laisa kamitslihi syai'un. Berapa Tuhanmu? Ahad. Satu apa? Satu-satunya. Kayak mana bentuknya? Bentuk Tuhan lah. Giliran Tuhanmu, kayak mana bentuk Tuhanmu? Kadang bentuk api, kadang bentuk tiang awan, kadang bentuk burung merpati, kadang bentuk orang. Jadi kalau ada orang nyembah api, nyembah burung, nyembah orang, nyembah tiang, jangan salahkan, karena itu pernah wujud di Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Nama Tuhan kau? Yahweh. Yesus bukan? Itu nama kemanusiaannya. Jadi yang mana betul? Yahweh Yeshua. Yahweh. Yahweh boleh juga. Hah? Nggak apa-apa lah YHWH. Matilah kalian. Gak butuh aku muncrat air ludah aku. Gak butuh aku penjelasan Tuhan kalian. Makin gila kali. Nama Tuhannya aja. Entah apa-apa. Yahweh, Yahweh, Allah. Teman satu. Ini entah apa. Panjang kali lebar omongan ke kanan ke kiri. Mana buktinya? Gak bisa tunjukin. Kalian tanya pula di mana Allah mengaku Allah di Quran, kan gila kalian itu. Itulah ayat favorit kami. Perkataan Allah bahwa dia adalah Tuhan dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bismillah aja udah menunjukkan esensi Tuhanku sebagai Tuhan. Dengan ismi nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Giliran ditanya balik, Tuhanku Alfa Omega. Mana Yesus ngomong Alfa Omega? Nih, di ayat keberapa? Di kitab Wahyu. Wahyu berapa, Dek? Di dalam kitab Wahyu, pasal ke-22, ayat ke-12. Oh ya? Di mana Yesus ngomong itu? Di ayat 16-nya dia ngomong, aku Yesus. Yang kutanya ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa Omega. Itu Yesus. Mana dia ngaku? Itu di ayat 16 dia ngaku. Bapak moyangnya bodoh-bodohi kita. Jangan bodoh-bodohi saya. Tak mau saya. Ini malaikat ngomong. Ini malaikat juga yang ngomong. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Yesus ngomong ini. Tiba-tiba di ayat 16, aku Yesus. Berarti ayat 12 Yesus yang ngomong. Pandailah kau bohongi kami. Janganlah. Makanya saya bilang, Kristen, kalau mau diskusi sama saya, pahami bahasa Indonesia dulu. Tak pandai kau bahasa Indonesia, pakai bahasa kampungmu sana, pakai bahasa Batak. Pakai bahasa Batak kita ngomong. Ya, serius. Kalau kau nggak pandai juga pakai bahasa Batak, udahlah bahasa Padang aja kita sudah. Tuhan dan Tuhan sama aja kok. Kalau memang Tuhan dan Tuhan sama, ngapain di kitab kau dikatakan Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil? Pakai Tuhan. Ngapain kitab kau pakai Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil? Kan gila orang-orang ini. Ya, salam Bang IHT, agamanya apa? Islam. Ya, ada yang mau sampaikan, Bang? Gini nih apa nih? Saya ngikutin terus ini kan.
memang mereka tuh nggak jelas. Jadi kita nggak perlu ambil pusing. Ini kan pembodohan terhadap agama nih. Bang, sorry ya. Siap. Memang kita nggak ngambil pusing. Masalahnya mereka merusak peradaban. Saya bukan pusing karena mereka. Saya pusing kenapa peradaban dirusak sama orang-orang kayak gini. Jadi itu hak saya kalau pusing untuk hal itu ya. Saya nggak mau dunia ini dirusak. Ya, saya nggak mau ilmu pengetahuan dihancurkan. Saya capek kuliah, ingin tahu bahasa Indonesia yang benar-benar seperti apa. Tiba-tiba mereka merusak peradaban. Nah, kalau mereka merusak sesama mereka, saya tidak ada urus. Tapi mereka bicara di ruang publik, tidak tahu membedakan mana Tuhan, mana Tuhan, tidak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Saya marah di situ. Makanya saya bilang, kemarahan saya ini bukan karena mereka Kristen, bukan karena mereka goblok, bukan. Kemarahan saya adalah penipuan mereka terhadap ilmu pengetahuan, merusak KBBI, merusak ontologik, merusak epistemologik itu, dan itu saya berhak marah karena di undang-undang pun diizinkan kita harus memerangi kebodohan. Cara saya marah bukan berarti saya harus ngamuk-ngamuk, tantrum gila nggak jelas, tapi saya selalu mengulang kembali apa yang mereka ulangi. Saya tampilkan kembali, saya ulangi kembali supaya anak-anak kita tahu bahwa pentingnya belajar tentang etimologi. Karena kalau di dalam Islam itu ada namanya ilmu lughah. Harus tahu ilmu lughah ini bagaimana arti kata zalikal. Zat arti itu zat padat, zat cair. Zalik fit zati sudur. Nah, nanti kalau nggak ngerti bahasa Arab bahaya. Saya mengajak, saya menunjukkan betapa Kristen tetap jadi Kristen karena mereka tidak memahami ilmu yang paling penting, yaitu memahami ilmu ontologik. Jadi wajar saya marah. Saya marah juga nggak ngerugiin sama siapa. Toh marahnya saya itu mengeluarkan semua perkataan yang adalah ilmu toh. Jadi nggak apa-apa kalau saya marah. Ini seperti siapa si Mika ya, Mikana. Masa tiang langit itu dia bilang tornado, angin tornado, kan lucu itu. Itu urusan dia lah tuh. Emangnya langit itu punya tiang diciptakan Allah? Ya kalau mereka bilang langit itu punya tiang memang. Nah, kalau bagi mereka langit itu punya tiang, itu dalilnya kitabnya ada. Bagi kita lucu, makanya saya bilang, saya tidak sedang menertawakan kegoblokan mereka tentang imannya, tidak. Saya marah terhadap kerusakan yang mereka buat terkait ilmu pengetahuan. Jadi itu tupoksi saya di situ. Saya meletakkan diri di mute dulu Pak Danceh nih, dengar ya. Dengar baik-baik teman-teman. Perkara kegoblokan teman-teman kita, saya sudah tahu lah. Orang saya sudah 7 tahun kok. Dan saya maklum di situ. Saya ini orang yang marah karena adanya penyelewengan ilmu pengetahuan. Contoh, bahasa. Saya paling nggak bisa bahasa itu dirusak. Nggak bisa, karena saya rakyat Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia, kita tuh ada sumpah, namanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Bersumpah untuk berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tiba-tiba ada orang-orang yang mengatakan manusia adalah Tuhan, Tuhan manusia, dan dia mengabaikan bahasa Indonesia sementara kitabnya menggunakan terjemahan bahasa Indonesia. Saya marah di situ. Kemarahan saya ini sebagai seorang akademisi, sebagai orang yang haus akan ilmu, capek belajar bayar kampus untuk pintar. Ternyata pas saya keluar dari kampus ada orang bilang bahwa manusia adalah Tuhan, Tuhan adalah manusia. Nah, ini nggak bisa. Kemarahan saya, ketegasan saya itu bukan karena mereka itu goblok, bukan. Karena itu sudah naturnya, Al-Quran sudah bilang. Kan kalau kita beriman kepada Quran, kita sudah tahu bagaimana mereka. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka diberi petunjuk atau tidak, mereka tidak beriman. Makanya saya enggak peduli itu. Yang saya pedulikan ketika mereka mengklaim secara bombastis, Tuhan saya ada dalam sejarah. Sejarah apa? Yang ada itu dalam sejarah manusia yang dibunuh, yang adalah oknum, yang dituhankan. Tidak, Flavius tidak menulis sejarah tentang Tuhan. Josephus tidak menulis sejarah tentang Tuhan. Flavius dan Tacitus itu menuliskan sejarah tentang oknum yang ditombak karena dia dianggap merusak pada waktu itu. Dan dia juga tidak bisa dikatakan sebagai tokoh. Ya, nah, itu saya kesal tuh kalau ada ilmu definisi itu dirusak. Kalau ada Tuhan masuk ke dalam ranah sejarah, maka ini nanti Tuhannya sudah bukan Tuhan lagi. Karena salah satu definisi Tuhan itu adalah beyond logic, transenden.
Nah, jadi saya bicara dasarnya adalah ilmu. Saya tidak bisa menerima orang-orang yang mencederai ilmu pengetahuan. Saya berhak marah di situ. Kalau kegoblokan orang Kristen, saya nggak boleh marah karena kita udah tahu. Jadi bagi saya itu nonsense, no problemo, gitu. Klaim bombastis yang tidak bisa dibuktikan itu yang membuat saya marah, gitu. Kalau keyakinan Kristen udah dari dulu, Bang, saya udah tahu. Apalagi Mikana. Ya, Mikana itu jadi bagi saya itu enggak, dan saya enggak ada urusan untuk mengolok-olok orang-orang jahil begitu, karena memang mereka udah kelihatan lah, saya yakin lah segoblok-gobloknya orang Islam nggak akan ada yang dibaptis oleh Mikana itu, kecuali memang ada ini atau urusan perut dan di bawah perut, nggak ada. Saya justru khawatir yang bisa mengajak orang lain masuk Kristen itu kayak Pak Jody Hendarto, kayak Tasya, kayak Putri, kayak Krisli, kayak Nohan. Nah, Nohan ini nggak tahu sekarang agamanya apa, tapi dia ilmunya banyak. Nah, ini yang saya khawatirkan kalau dia bicara membawa anak-anak muda ke ranah berpikir yang bebas, karena dia free thinker dulu. Nah, itu baru. Nah, saya lebih khawatir dengan orang berilmu. Kalau Edi, siapa yang mau ikut Tuhan punya Tuhan? Siapa yang mau nyembah Tuhan punya Tuhan? Edis mengatakan Tuhannya punya Tuhan, penyalipan karya iblis. Nggak akan ada orang Islam yang mengikuti Edis. Saya tuh lebih khawatir seperti Putri Krisli. Kenapa? Karena dia belajar, ikut standar akademik, ramah, baik. Nah, itu yang dikhawatirkan untuk memurtadkan orang Islam. Dengan akhlaknya dia mampu membawa orang menjadi Kristen. Kalau kiamat jijik nengok dia aja orang jijik, nggak akan ada orang Islam yang dengerin dia. Nengok si Edis, orang udah, jangankan Islam, Kristen aja jijik. Si Mikana mau siapa yang mau masuk mau Kristen gara-gara dia? Orang Kristen aja sama dia jijik, yang Tritunggal. Jadi nggak perlu dikhawatirkan kalau orang-orang kayak gitu. Itu kayak Mama Gufron. Tapi kalau Nohan, Putri, Krisli, dan teman-temannya, wah itu bahaya. Dia bisa mempengaruhi orang dengan attitude-nya yang bagus, ilmunya yang lumayan, cara penyampaiannya yang keren. Orang bisa tertarik. Wah, ini keren nih. Tapi kalau Mikana, aduh, orang gila aja mikir mungkin. Aku pun udah gila Mika. Tapi kayaknya aku nggak mau lah kayak kau. Aku lebih tinggi daripada kau lebih di bawah aku, gitulah. Di bawahnya orang gila gitu. Gitu Bang. Ya, Ada lagi Bang yang sampaikan? Saya kan anggota saya kan banyak non Muslim ini kan. Ada yang dari timur, ada yang dari Bali. Ya pernah juga kami dengan anggota-anggota ya sharing tentang masalah agama. Tapi sewaktu kita jelaskan sama beliau menerima gitu bahwa yang lebih sempurna agama itu Islam gitu. Jadi sedikit diantara orang-orang yang berpikir. Jadi Allah bilang begini, Islam itu untuk orang berakal. Dalilnya adalah afala yataqilun. Apa kalian tidak berakal? Jadi kalau orang tidak berakal, enggak bisa. Jadi saya ini bukan ngajak orang ke Islam dulu. Saya mau ngajak orang berpikir dulu. Kalau udah kayak Oki tadi, itu tuh sudah ketutup doktrin, lemak doktrinnya itu udah tebal. Dan ini sudah masuk kategori Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Dia sudah tahu mana benar mana salah, tapi dia tetap membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Nah, orang seperti ini sampai kapanpun tidak akan pernah jadi Islam, sampai kapanpun. Karena orang seperti ini hanya akan berada untuk posisi membenarkan agamanya terus, bukan untuk mencari benar dan salah. Benar, seperti benar. itu. Nah, kalau orang-orang yang memang untuk menuntut benar dan salah, ketika dia dapat satu informasi, dia tidak langsung percaya, dia cross check dulu. Ketika dia dapat informasi, jadi gini ciri-cirinya orang yang betul-betul serius belajar. Apapun informasi yang dia dapat, dia nggak buru-buru membantah, dia nggak buru-buru iyakan. Itu baru. Minimal tuh direnungkan dulu. Iya, izin kalau bisa
Lanjut Pak Danje. Ya, apa suara saya kedengaran? Ya, oke. Ya, karena tema ini Yesus bukan Allah, maka untuk ya memberikan pengenalan yang benar terhadap konten ini, jadi saya sebaiknya membahas Bible-nya. Ya, kalau saya membahas Al-Quran, maka mereka tambah bingung. Nah, mari kita melihat ada beberapa ayat dalam Bible menerangkan bahwa Yesus bukan Tuhan, bukan Allah. Pertama-tama Matius pasal 4 nomor 10. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Yesus menegaskan bahwa hanya menyembah kepada Allah, ya, bukan menyembah terhadap diri Yesus. Ini Bible, ya. Kalau saya comparekan dengan Markus pasal 10 nomor 18, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Jadi Allah saja yang baik, dan segala kebaikan itu hanya berasal dari Allah. Kalau demikian, siapakah Yesus itu? Mari kita melihat ya pada Kisah Para Rasul pasal 4 nomornya yang ke-27 bagian B. "Yesus hambamu yang kudus, yang engkau urapi." Ada dua hal di sini yang membukankan Yesus sebagai Allah. Pertama, Yesus sebagai hamba. Hamba itu adalah manusia yang patuh dan taat kepada Allah. Lalu kedua, di sini dijuluki yang diurapi, karena diungkapkan di sini Allah lah yang mengurapi Yesus. Memang Yesus itu adalah tokoh yang spesial. Para raja-raja, ya, nabi yang mengurapi, tetapi di sini Allah yang mengurapi Yesus. Nah, kalau yang disebut yang diurapi, ya tentu adalah manusia, ya, bukan Allah. Oke. Kita melihat karena Yesus adalah hamba yang setia, maka apa yang dilakukan oleh Yesus? Kita melihat pada Yohanes pasal 12 nomor 49. Ya. Sebelum saya lanjut, jika ada gangguan suara tolong diberitahukan. Ada Ya. Pak Danje. Oke, lanjut. "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Nah, kalau Yesus diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Allah dia sampaikan, maka di sini Yesus adalah penerima firman dan firman itu dia sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, lagi-lagi Yesus mengungkapkan pada Yohanes pasal 17 nomor 3, mengenal hidup yang kekal itu mengakui satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus telah menjelaskan bahwa Allah itu hanya satu dan Yesus adalah utusan. Kalau demikian, tema ini benar, Yesus bukan Allah. Nah, mari kita melihat sesembahan itu apakah diarahkan kepada Yesus atau kepada Allah. Saya tunjukkan ayatnya ya. 2 Korintus pasal 13 nomor 7 bagian A.
kami berdoa kepada Allah. Jelas? Rasul Petrus, bahkan Abraham berdoa kepada Allah, bukan kepada Yesus. Yesus itu penerima firman. Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus berdasarkan di Lukas pasal 4 nomor 1. Yesus penuh Roh Kudus dan dibimbing oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kata dibimbing ada terjemah lain dipimpin. Nah, kalau dipimpin oleh Roh Kudus berarti Yesus sama dengan manusia. Contohnya Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 4. Banyak orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah semua orang dipenuhi Roh Kudus adalah Allah? Tidak, tetapi adalah manusia. Nah, ketika Yesus berbicara, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Keberadaan sebelum Abraham itu adalah roh yang ada di dalam Yesus. Nah, ketika Yesus berbicara, akulah yang awal dan yang akhir. Sesungguhnya yang berfirman itu adalah Allah melalui Roh Kudus yang ada di dalam Yesus. Jadi di sini Yesus ya dikaruniai ya anugerah besar sehingga Yesus mengatasnamakan Allah tapi bukan Allah. Demikian. Silakan dilanjut. Jepri ini harus dimatikan dulu Pak Dance. Sudah ini apa? Nah, peringatan ya. Oke, yang udah naik Limbong. Halo Limbong. Oke, turun ya. Halo Pak Jeffrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, ada yang menyampaikan? Menyimak saja. Oke, saya turunkan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Matthew, room sampah. Dikatakan sampah sama sampah nggak apa-apa. Ya, yang nggak boleh mengatakan kita sampah itu adalah orang-orang pintar. Kalau yang ngatain kita sampah orang goblok nggak apa-apa. Dikatain bodoh sama orang tolol itu nggak masalah. Itu bukan hinaan. Nggak perlu dianggap, ya, gitu. Ya, jadi kalian tuh gini ya, dikatakan kalah berdebat sama orang Kristen ketika debat sama Kristen, itu bukan berarti kalah beneran. Kenapa? Nggak ada orang gila ngaku gila, nggak ada orang sesat ngaku sesat, nggak ada juga orang Kristen yang akan mengakui apologet kami kalah melawan orang Islam. Nggak ada gitu. Itu aku lebih percaya bahwa Yesus itu perempuan ketimbang, kalau ada yang misalnya dusta yang paling kupercaya itu adalah Yesus perempuan ketimbang orang Kristen ngaku kalau ada orang Kristen kalah debat dengan orang Islam. Nggak akan ada, walaupun kenyataannya memang mereka kalah, nggak akan ada, ya, nggak akan ada. Jadi ketika ada orang Kristen bilang kamu kalah lawan Kristen, ya elah, lu kan Kristen. Mana mungkin lu ngaku, iya apologet kami kalah. Justru gue percaya tuduhan terhadap Yesus, kalau ada yang nuduh Yesus perempuan, saya lebih percaya itu. Aku lebih percaya itu aja deh gitu. Gitu loh. Saking kami yakinnya bahwa kalian itu adalah orang yang apa ya, suka klaim gitu. Ya. Oke, kita matikan dulu teman-teman. Nanti kalau kita mau sambung lagi. Kebetulan aku juga habis dari rumah sakit kemarin karena asmaku kambuh, jadi aku juga harus jaga kesehatan ya. Oke Pak Danje, terima kasih banyak karena ini sudah 3 pembatasan. Aku matikannya di YouTube. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi cobaan untuk orang bodoh diam ya Mbak Rifa. Tergantung kalian. Kalau kalian mau diam ya diam. Kalau saya memperlihatkan kebodohan orang lain juga kadang-kadang itu penting bagi saya. Kenapa? Karena ini adalah orang-orang yang ingin dilihat publik bicara. Saya kasih kesempatan. Dan tidak semua juga orang bodoh saya diamkan. Karena mengeksplor kebodohan orang lain juga membuat sahabat-sahabat saya dari Islam bersyukur atas keislaman mereka. Tergantung kita aja sebenarnya, asal kita nggak boleh melampaui batas. Karena tidak bisa itu mengolok-olok orang jahil nggak boleh. Ya, kalau ulama kita mereka punya prinsip. Pertanyaan orang bodoh ya diem.
kalau saya orang bodoh bertanya, nggak mesti juga saya diam. Tergantung situasi kondisi lah, orang bodohnya siapa dulu. Kalau orang bodohnya pengikutnya banyak, saya harus bikin malu dia. Kenapa? Pengikutnya banyak. Nggak apa-apa, itu orang jahil untuk dibongkar kejahilannya depan publik supaya nggak diikuti boleh kok. Atau Ustaz Wafi boleh. Jadi lihat situasi kondisinya. Ya, tidak semua orang bodoh itu didiamkan. Kalau orang bodohnya nggak ngerusak, oke, diamin aja. Tapi kalau kayak Oki itu ngerusak karena dia nantang-nantang diskusi dan buka-buka koma terus menyiarkan agamanya. Nah, ini ada upaya merusak peradaban. Kita pembenteng. Nah, jadi ada Ustaz Wafi bilang ada orang bodoh yang boleh ditanggapi, ada orang bodoh yang nggak boleh ditanggapi. Orang bodoh yang diikuti banyak orang dan yang ikutnya orang-orang bodoh itu boleh ditanggapi supaya ada orang-orang bodoh di antara pengikutnya suatu saat sadar akan kebodohan mereka dan meninggalkan kebodohan itu. Itu upaya sebenarnya. Kalau semua kita diamkan Kristen, berarti Rasulullah nggak boleh bicara sama orang jahil yang ada di Arab dong. Kan Rasulullah itu kan hadir untuk orang-orang jahil yang ada di Arab. Orang-orang ummi. Kalau kita harus mendiamkan orang jahil, ya Rasulullah ngapain sampaikan wahyu? Nggak gitu. Kita juga lihat orang bodohnya seperti apa, kayak si Chan, ada Chan nih kan, udah tahu berulang-berulang dia kayak gitu-gitu aja, nggak perlu lagi ditanggapin. Nah, itu baru orang bodoh yang dibiarkan. Tapi kalau orang bodoh ini dia nggak sadar dengan kebodohannya, bisa jadi kita arahkan dulu bahwa dia itu salah. Sekali, dua kali, tiga kali, oke. Kalau dia udah kayak masak, luga tambunan, ya udahlah, bantailah. Biarlah dia bermain-main dengan kebodohannya, gitu. Itu menurut pendapat aku. Ya, aku juga belajar sama Ustaz Wafi bahwa nggak semua orang bodoh itu bisa didiamkan. Kalau yang udah bodoh kayak dia nggak akan mempengaruhi siapa-siapa lah, kayak Edis itu nggak akan ada yang tepuk tangan yang nontonnya cuma Kristen doang, di bawah orang Islam cuma mengolok-olok doang saya lihat. Mana ada orang Islam yang terpengaruh pernyataan Edis bahwa Yesus, siapa yang mau nyembah Tuhan punya Tuhan? Siapa yang mau ikut keselamatan penyalipan yang adalah karya iblis? Ayolah, nggak akan ada. Makanya saya bilang, saya lebih takut sama Krisli, Putri, Eda Ayu. Mereka tuh pintar. Nah, itu bisa nih anak-anak muda Islam murtad karena bimbingan mereka. Nah, justru mereka yang mengkhawatirkan. Kalau Kristen-Kristen koplak kayak Sopi Kutul, siapa yang mau ikut Sopi Kutul? Ditawarin sama Sopi Kutul, badannya sebadan-badan. Saya pikir laki-laki Islam juga mikir sih. Ya, untuk menyembah Tuhannya si Sopi Kutul. Orang penyembahnya aja kayak gitu bentukannya. Kelakuannya aja kayak gitu. Mau kalian nyembah? Ayolah. Dia sesama dia aja kayak gitu. Apalagi RK. Ada gitu yang mau murtad ngikutin si RK. Ayolah. Nah itu. Ya, jadi ada memang orang jahil yang boleh ditanggapi. Ini kata Ustaz Wafi. Orang jahil yang banyak pengikutnya tuh boleh ditanggapi. Begitu ya. Orang jahil, apalagi orang jahilnya itu nggak ngerasa jahil, dia ngerasa pinter, dia tuh boleh diperlihatkan jahilnya. Oke, kita matikan dulu karena ini udah pembatasan, akan turun terus penontonnya ya. Saya matikan teman-teman yang di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.